Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum suami minta jatah setiap hari menurut Islam. Alhamdulillah, hari ini akan kita bahas tentang hal tersebut, sebagaimana Islam menganjurkan. Sebenarnya bagaimana hukum suami minta hubungan setiap hari? Ini setelah berumah tangga melakukan hubungan intim bukan hanya merupakan tindakan yang menyenangkan, tapi ternyata di situ juga kita mendapatkan sebuah pahala. Namun di dalam Islam melakukan sesuatu secara berlebihan itu memang tidak dianjurkan. Nah, lantas bagaimana hukum suami minta hubungan setiap hari terhadap kepada istrinya menurut Islam? Yuk mari kita simak penjelasannya. Tidak ada larangan bagi suami untuk selalu meminta berhubungan intim kepada istrinya setiap hari. Itu menurut Islam dan juga hukum syariah. Kecuali di saat istrimu sedang dalam mengalami kondisi haid atau nifas. Bahkan bila istrimu mengalami istihadah yang bukan termasuk dalam kategori haid dan juga nifas, maka hukumnya itu juga tetap boleh dilakukan. Jadi wahai para istri atau suami-suami yang doyan melakukan hubungan intim setiap hari, ternyata di dalam Islam diperbolehkan. Lalu jika berhubungan intim di saat istrimu sedang dalam keadaan hamil, yang harus dijaga adalah jangan sampai mengganggu bayi yang ada di dalam kandungan. Meski demikian, hukum suami mengajak istrinya berhubungan seks setiap hari tetap halal. Sebab tidak ada larangan baik dalam Al-Quran ataupun sunnah jika suami ataupun istri minta hubungan setiap hari. Ini memang dalam Islam tidak ada larangan, baik di dalam Al-Quran ataupun juga sunnah. Secara umum hukumnya boleh, bahkan sunnah yang mendapatkan pahala. Mengapa bisa demikian? Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kamu mendapat pahala bila menyetubuhi istrimu. Para sahabat pun bertanya, seseorang menunaikan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Beliau menjawab, tidakkah kamu tahu bila seseorang melakukannya pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka kalau dia melakukannya pada yang halal, dia pun dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk merasa bersalah jika melakukan hubungan suami istri di setiap hari, selama itu dilakukan dengan pasangan yang sah. Adapun frekuensi hubungan suami istri di dalam Islam, karena hukum suami minta hubungan setiap hari menurut Islam telah mendapatkan jawaban. Hal lain yang menarik perhatian di sini adalah seberapa sering kita boleh melakukan hubungan intim bersama pasangan kita. Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama ketika membahas seberapa kadar dan frekuensi kita boleh melakukan hubungan intim.
Hal ini terkait dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin seperti suami. Istri juga membutuhkan nafkah batin. Ada ulama yang berpendapat minimal sekali setiap 4 hari. Ada juga yang berpendapat minimal sekali selama masa suci. Ada juga yang berpendapat maksimal 4 bulan sekali. Pendapat terkuat di dalam hal ini adalah tergantung kemampuan daripada kebutuhan masing-masing, serta kadar kemampuan untuk menahan diri dari dorongan syahwatnya. Pendapat yang masyhur juga adalah suami hendaknya berhubungan intim dengan istrinya sekali selama rentang 4 hari. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, idza kanat lahu amra'atan azimatul lahu, ya Allah, idza kanat lahum ra'atal lazamahul. Bentar, kita perbesar. Idza kanat lahum ra'atun lazimahul mubitu indaha lailatan min kulli 4 layali ma lam yakul lahu udhrun. Artinya, apabila dia memiliki satu istri, maka dia wajib bermalam dengannya 1 malam dari setiap 4 malam selama tidak ada uzur. Al-Mughni 728. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hubungan badan atau hubungan intim itu minimal dilakukan setiap 4 bulan sekali. Nah, memiliki dalil sesuai dengan ketetapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dirinya mewajibkan untuk setiap pasukan yang berjihad agar di saat pulang langsung menemui istrinya setelah 4 bulan. Karena perempuan itu tidak bisa menahan syahwatnya lebih dari 4 bulan. Nah, hal ini dijelaskan di dalam sebuah riwayat, yaitu An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu kharaja lailatan yukharrisun nasa famarra bi imratin wa hiya fi baitiha wa hiya taqulu tatawala hadzal lailu wa aswada janibihi wa tala alayya ala khalilil abuhu fa wallahi laula khasyatu lillahi wahdahu la kharaq min hadzal syariri jawanibihi. Artinya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar pada suatu malam menjaga rakyat, dan lalu dia melewati seorang wanita sedang melantunkan syair di dalam rumahnya. Malam ini begitu lama, jadi begini syairnya. Malam ini begitu lama, sisi-sisinya begitu hitam, menjadi semakin lama pula terasa atasku, tanpa ada kekasih yang aku cumbu dengannya. Demi Allah, seandainya bukan karena rasa takut terhadap Allah semata, maka pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Maksud dari syair tersebut, pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang, itu maksudnya adalah jika tidak ada rasa takwa atau takut kepada Allah, maka ranjangnya pun pasti akan digoyang oleh laki-laki yang lain, karena saking lamanya dia tidak bisa menahan untuk disentuh atau syahwat biologisnya tidak tersalurkan. Maka disitulah bahayanya seorang wanita
ketika sudah lebih dari 4 bulan tidak melakukan hubungan intim bersama suami, dikhawatirkan ya, di sini bisa terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu berzina. Ya, untuk para suami yang jauh dari istrinya, silakan mencoba untuk pulang ya sebelum 4 bulan ya. Ini dalam Islam dianjurkan demikian. Kalaupun tidak bisa, ya ajaklah istrimu untuk ikut bersamamu. Nah, pendapat terkuat di dalam hal ini yaitu hubungan intim tergantung dari kemampuan suami dan tidak sampai menelantarkan nafkah batin istrinya yang apabila tidak ditunaikan akan mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Nah, itu tadi. Jadi silahkan melakukan hubungan intim terhadap istrimu. Jika kamu dalam keadaan di luar kota atau merantau, pulanglah sebelum 4 bulan lamanya. Jadi harus menunaikan nafkah batinnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wa yajibu 'ala zauji wad'u imra'atihi biqadri kifayatiha ma lam yanhak badanahu aw yushghilhu an ma'isyatihi. Artinya, wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai dengan kemampuannya selama tidak mengganggu fisiknya dan juga melalaikan daripada mencari nafkah. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah halaman 246. Pendapat ini didasarkan kepada ketiadaan nas atau ketentuan yang tegas di dalam syariat yang menetapkan bagaimana frekuensi atau jumlah di dalam melakukan hubungan intim. Nah, oleh karena itu ketentuan tersebut kembali lagi kepada urf atau adat dan kebiasaan di setempat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik dan juga syahwat itu mungkin juga berbeda-beda di antara suku dan juga bangsa. Jadi adanya perbedaan suku itu pasti juga mempengaruhi daripada kekuatan fisik dan juga kekuatan syahwat, sehingga di sini dikatakan bahwa kekuatan fisik dan syahwat itu mungkin berbeda antar suku dan juga bangsa. Nah, lalu apabila dirinci, setiap individu dari bangsa ini juga berbeda-beda kekuatannya. Nah, dalam hal ini jadi tidak bisa ada patokan tertentu sebagaimana kaidah al-'adatu muhakkamatun. Artinya adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan sandaran hukum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kaidah ini, walihada qala al-fuqaha al-asma'u thalathatu anwa'in naw'i yu'rafu khuddahu bisyar'i kas-salati waz-zakati wa naw'un yu'rafu hadduhu bil lughah kasyamsi wal qamar wa na'un yu'rafu hadduhu bil 'urf kalafdil qabdi wa lafdil ma'ruf, yang artinya oleh karena itu para ahli fikih menjelaskan bahwa istilah atau nama itu ada 3. Pertama yang didefinisikan oleh syariat seperti sholat dan juga zakat. Kemudian yang kedua yang didefinisikan oleh bangsa, yaitu seperti matahari dan juga bulan. Adapun yang ketiga yang didefinisikan oleh adat atau budaya, itu seperti lafaz, jual beli dan juga patokan berbuat baik. Al-Aman halaman 224. Nah,
Itulah penjelasan mengenai bagaimana hukum daripada suami meminta hubungan setiap hari menurut Islam. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu dalam mengharmoniskan hubungan rumah tangga kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ini menjadikan ilmu dan juga wawasan terhadap pasangan suami istri. Semoga di dalam menjalankan hubungan rumah tangga selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.